إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat dan Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki, kesehatan, rezeki berupa harta, rezeki berupa ketenangan di negeri kita, dan juga rezeki yang paling agung adalah rezeki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih beriman, bertakwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya itu adalah rezeki yang paling agung, rezeki yang sering tidak kita sadari. Ketika kita masih bisa sholat berjamaah, masih bisa baca Quran, masih bisa bertauhid, itu adalah rezeki yang sangat besar. Fir'aun memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan, tapi tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Korun hartanya banyak, tapi hartanya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi standar nikmat rezeki yang lain adalah apabila bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu adalah bermanfaat. Tapi kalau hartanya tersebut, nikmat-nikmatnya tersebut tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, maka belum bermanfaat. Salam dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi yang motivasi umatnya untuk senantiasa menuntut ilmu agama. Masalah tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, dia berusaha datang ke majelis ilmu, dia bisa dengarkan kajian, dia bisa baca buku, dia bisa bertanya kepada ustaz al-ilm, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seorang muslim sudah malas menuntut ilmu agama, berarti jalannya ke surga sulit. Menuntut ilmu itu sulit. Harus dulu kayak gini. Beda kalau kita iklan itu kan biasanya kalau iklan kantor-kantor itu duduknya sudah mewah, ruangannya bagus. Tapi menuntut ilmu itu gak ada mudah. Karena sebagian para ulama, seandainya seluruh waktu kita berikan untuk ilmu hanya memberikan setengah. Ya. Jadi ya, sempatkan saja waktu untuk menuntut ilmu agama, karena ketika seorang sudah lari dari berpaling dari menuntut ilmu agama, jalannya semakin sulit. Jalannya semakin sulit. Ada hal-hal yang tidak kita ketahui ternyata itu haram. Seharusnya kita belajar bab ini, tapi ternyata tidak tahu, malas. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan dari Nawaqidul Islam, pembahasan dari pembahasan keislaman. Masih di pembahasan yang pertama, yaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah kita jelaskan bahaya syirik. Dan ternyata syirik ada dua macam. Syirik besar dan syirik kecil. Kita akan jelaskan perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil dari dampaknya. Bagaimana perbedaan dampak syirik besar dan syirik kecil?
Yang pertama, dampak syirik besar adalah yuhillu anfusa wa amwala sahibihi. Syirik besar itu menghalalkan jiwa dan harta pelakunya. Sedangkan syirik kecil itu tidak menghalalkan dan menghalalkan nyawa dan harta pelakunya. Jadi syirik besar ini hukumannya dibunuh. Sedangkan syirik kecil ini tidak dibunuh. Contohnya, seorang penyihir, hadus rahil darbatun bisih. Penyihir sihir ini, ini syirik besar. Ya, dia syirik besar. Seorang penyihir itu bisa menyihir karena apa? Dia melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kekufurannya tinggi, semakin tinggi apa? Sihir. Ada seorang penyihir, dia buat sihir pakai apa? Dia ada yang buat duhur sihir, itu dia menuliskan Al-Quran pakai darah Nabi. Alhamdulillah. Itu surat atau pakai darah. Semakin tinggi kekufurannya, semakin tinggi efek. Hadus sahih darbatun bisih. Hukuman bagi seorang penyihir itu adalah dipenggal. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berlindung daripada wanita-wanita tukang sihir. Kenapa? Wanita itu di sini disebutkan dalam Al-Falaq itu wanita penyihir, karena wanita itu ketika timbul rasa bencinya itu semakin menjadi. Makanya ada dulu penyihir itu salah satunya adalah banyak berlindung daripada penyihir wanita. Karena semakin benci wanita tersebut, semakin kuat pengaruh sihirnya. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu berbicara. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Bukhari dan Muslim, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum. Kalau mereka melakukan hal tersebut, bersyahadat, sholat, menunaikan zakat, maka terjaga darah-darah mereka. Nah, ini dalil bahwasanya seorang muslim kalau melakukan syirik besar berbahaya. Dia bisa terancam dibunuh. Makanya penyihir itu di Arab Saudi itu dipegang. Kalau penyihir di sini dipelihara, didatangkan, disewa, luar biasa negeri Indonesia. Bahkan mau ngadain balap motor diundang, dukun diundang untuk nakal hujan. Ternyata ketika datang dia praktek, petir datang. Perbandingan yang kedua antara syirik besar dan syirik kecil, ya, dampaknya adalah seorang yang melakukan syirik besar, dia keluar dari agama Islam. Sedangkan syirik kecil, dia tidak keluar dari agama Islam. Kalau orang yang melakukan syirik besar, ya, maka tidak boleh menikah orang dengan syirik besar. Seorang yang berdukun, dia meminta bantuan kepada jin, maka tidak boleh seorang menikah dengan dia. Kalau mati tidak dikafani, tidak dimandikan, tidak disolat, tidak terpenuhi abad. Tidak boleh seorang muslim itu membantu proses jenazah orang kafir. Jangan tangga kita sekitarnya orang kafir, maaf, beragama Hindu atau berbuddha meninggal, seorang muslim tidak boleh ikut membantu penyelenggaraan kematiannya. Bagaimana yang harus dilakukan? Maka salah satunya kepada Syekh Fauzan, hubungi teman-temannya. Ini jamaah Anda, misalnya dia sendirian hidup di kampung kita, hubungi jamaahnya. Ini ada jamaah Anda meninggal. Kalau nggak ada, misalnya nggak ada, dia sebatang kara, dia seorang agami atau berbuddha ternyata meninggal, maka bagaimana? Innama yuhfaru lahu hufratun ba'idatun 'anil nas. Maka
maka dibuat lubang ataupun kuburan yang jauh dari kaum muslimin, wa yudfanu fiha, kemudian ditaruh, langsung ditaruh tanpa dimandikan ataupun disolati. Kemudian perbandingan berikutnya, syirik besar menghapus seluruh amalan, seluruh amalannya. Adapun syirik kecil menghapus hanya amalan yang mengandung syirik. Contoh, seorang dia luar biasa di hidup, selama hidupnya dia sholat, dia haji, ternyata di akhir hidupnya dia meminta bantuan kepada jin, dia berdoa kepada mayit, belum sempat bertobat, maka faja'alnahu haba'an manthura, seluruh amalan tersebut jadi seperti debu. Berbeda dengan seorang pelaku syirik kecil. Contoh, dia sholat, tapi dia dia sholat ya untuk memperbagus amalannya, ataupun dia baca Quran, dia memperbagus suaranya supaya dipuji oleh orang lain, maka yang terhapus hanya amalan tersebut, amalan yang lain. Contoh lagi, menyembelih. Ya, ada seseorang hidup soleh, tapi suatu ketika dia menyembelih untuk jin. Entah alasannya gimana, entah dia mau bikin rumah, kemudian karena tempatnya tersebut angker, kemudian dia menyembelih untuk jin tersebut. Dia belum tobat, maka terhapus. Meskipun dia menyembelih untuk kurban, untuk akikah, tapi kalau dia belum sempat bertobat daripada syirik besar, maka seluruh amalnya terhapus. Adapun syirik kecil hanya menghapus amalan yang bersama dengan syirik. Dia ketika sholat, dia berasa ria, ingin dipuji oleh orang, maka ini bisa kemungkinan terhapus. Adapun sholat yang lain tidak ada ria, maka tidak terhapus. Di antara perbandingan berikutnya, syirik besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati belum bertobat. Adapun syirik kecil, maka ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, diampuni. Kalau Allah tidak menghendaki, dia akan diazab dulu, baru kemudian dibebaskan dari api. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Dan yang terakhir, seorang yang mati dalam keadaan kesyirikan, dia akan kekal dalam api neraka. Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka kalau meninggal belum bertobat. Sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya di dalam api neraka. Tapi ternyata syirik besar dan syirik kecil ini tetap dosa. Jadi kenapa disebut syirik besar kemudian syirik kecil? Bukan maksudnya syirik besar itu besar, kemudian syirik kecil itu dosa kecil, tapi dinilai dari dampaknya kepada pelakunya. Syirik kecil, meskipun dia disebut syirik kecil, tapi dia adalah dosa yang salah satu dosa yang akan top al-kabair, dosa-dosa besar. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ayyuham bin a'zam, dosa apa yang paling besar? Itu engkau menjadikan tandingan selain Allah, sedangkan Allah menciptakan. Jadi jangan kira itu syirik kecil loh, itu dosa kecil enggak. Tapi ternyata syirik kecil juga itu dosa besar. Dosa besar contohnya apa? Durhaka sama orang tua. Ya, dia punya masalah dengan orang tua, meninggal belum selesai masalahnya tersebut dengan orang tua, durhakanya belum sempat minta maaf sama orang tua. Ya. Kemudian dia minum khamar, ya. Dia riba. Ya. Ini semua masih di bawah syirik kecil. Syirik. Allah Ta'ala Nabi Suara. Di antara syirik kecil tersebut ternyata ada macamnya. Salah satunya adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling banyak terjadi. Syirik
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling banyak terjadi. Dalilnya Quran surat Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum yusyrikun. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syinkiti, berkata Ibnu Abbas, Hasan Mujahid, kata dia kebanyakan mufassirin tentang ayat ini, ayat Yusuf 106, inna ma'na hadhihi al-ayat an aktsara nas wa hum kuffar ma kanu yu'minu billahi bit-tawhid lahu fi rububiyyati illa wa hum musyrikuna bihi ghairu fi ibadatihi. Maksud ayat ini adalah mereka itu bukan mensyirikan Allah. Maksudnya apa? Menyatakan bahwasanya ada pencipta selain Allah, ada pemberi rezeki lain selain Allah. Enggak. Mereka itu meyakini bahwasanya mereka itu Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, tapi mereka berbuat syirik kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, siapa yang tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbuat syirik. Di antara kesyirikan yang besar adalah syirik dalam doa. Ini model-model syirik besar. Syirik dalam doa. Sungguh agung kedudukan doa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Tirmidzi, Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Apa maksudnya? Afdhalul ibadati kulliha ad-du'a. Sebaik-baik ibadah seluruhnya adalah doa. Doa itu sudah paling terbaik, ibadah yang paling terbaik. Kata Imam As-Sun'ani, al-ibadatu hiya ghayatul khudu'i wa tadharruri lillahi ta'ala. Ibadah itu puncak ketundukan dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang beribadah kepada Allah, dia sedang menundukkan dirinya. Ketika seorang dia membaca Al-Quran, dia sedang menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ustaz berkata, agama Islam itu hanya agama yang mengajarkan seorang hamba untuk benar-benar menyerahkan diri kepada pencipta adalah agama Islam. Agama lain itu tidak benar-benar mengajarkan seorang hamba untuk menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yahudi di antara mereka yang menyembah Allah dan beranggapan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Uzair anak Allah? Karena ternyata sebagian Allah menjelaskan Uzair itu anak Allah karena Uzair bisa menghafal Taurat sedangkan Nabi Musa tidak hafal Taurat. Taurat turunkan Nabi Musa, tapi Nabi Musa belum hafal, sedangkan Uzair hafal Taurat dengan peristiwa yang sangat aneh. Salah satunya adalah Uzair makan beberapa gumpalan makanan yang diberikan oleh seorang pendeta Yahudi, kemudian dimakan, setelah dimakan langsung hafal Taurat. Ada lagi suatu ketika Uzair pernah sambar petir masuk mulutnya petir, kemudian hafal Taurat. Peristiwa yang aja, tapi jangan dipraktekkan Pak. Kalau hafal Al-Quran maksudnya jangan cari petir Pak. Ya, jangan coba-coba cari petir Pak. Jadi insya Allah di sini saya lihat tadi jalan-jalan itu jarang ada nggak petir-petir di sini. Kalau di daerah Natal sana berarti sana ya sering petir. Saya punya saudara meninggal qadarullah karena kena petir. Kena petir dia Hamin 1 hari Lebaran, Hamin 1 Lebaran, besok Lebaran dia main kolongan sama burung dara. Hujan terik-terik, kena jarak 5 meter petir di sana, dia mental. Badannya nggak kenapa-napa, tapi nggak ada tanda-tanda apa, dia mental tapi tali pinggang itu bolong. Kalau rumah dibawa ke rumah sakit di jalan,
takdir mau hafal Quran bagaimana? Enggak. Hafal Al-Quran itu dengan baca berkali-kali lipat. Nah, selesai. 100 kali, insya Allah. Ini baca ulang-ulang. Jadi kalau hafal kan berat, itu udah baca aja berulang-ulang kali. Mau hafal Quran, baca Al-Quran itu ya kurang lebih sebanyak 50 kali. Katakan Al-Quran sebanyak 50 kali. Shahihul Quran, kata Nabi SAW, yukta yaumul qiyamah, didatangkan pada hari kiamat shahihul Quran. Didatangkan pada hari kiamat, kalau Nabi SAW, didatangkan pada hari kiamat shahihul Quran, iqra wartaqi, baca dan naiklah. Salah satu ahlul Quran tingkatan pertama itu adalah mereka yang rajin membaca Al-Quran. Berusaha baca Al-Quran. Tingkatan yang kedua, mereka berusaha menghafalkan Al-Quran. Dihafalin itu supaya apa? Supaya nanti dia itu semangat mengulang Al-Quran ketika sholat, dia bisa ulang. Tingkatan yang ketiga, Ahlul Quran adalah mereka yang berusaha memperbaiki lafaz. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika khutbahnya, ayyuhal muslimun a'ridul Quran, wahai kaum muslimin a'ridul Quran, bagusi pelafalan Al-Quran. Bisa bedain mana za, mana ja, mana sa, mana sa. Jangan lidahnya kecepit baca ini. Nanti lagi imamin di rumahnya, istrinya yang benerin. Ini nggak apa-apa sebenarnya. Tapi aku lihat seorang muslim itu baru berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran. Malu bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Prancis, bisa bahasa Lampung, bisa bahasa Jawa, tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Tingkatan yang keempat adalah mereka yang berusaha memahami Al-Quran. Kita Al-Quran itu diturunkan untuk salah satunya adalah liyatadabbaru, yaitu untuk mentadaburi, untuk dipelajari. Tingkatan yang tertinggi adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Jadi tingkatan Al-Quran itu yang tertinggi adalah mereka mengamalkan Al-Quran. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, meskipun seorang itu belum hafal Quran, tapi dia mengamalkan Al-Quran, dia adalah seorang ahlul Quran. Dia tidak hafal ayatnya, tapi dia tahu pelajarannya, halalnya, haramnya adalah ayatnya dia amalkan. Jadi kata Syekh Shalih Fauzan, siapa yang baca Al-Quran dengan bagus, makharijnya, hurufnya bagus, sifat hurufnya bagus, tapi dia melalaikan daripada perintah Al-Quran, perintahnya dilalaikan, larangannya dilalaikan, maka fahuwa asim billah, maka dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, bermaksiat kepada Rasulullah, mukhalifun, dia menyelisih Al-Quran. Jadi tingkatan ahlul Quran tertinggi adalah orang yang meskipun dia tidak hafal. Baik, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita kembali kedudukan doa di sini adalah doa adalah sebaik-baik ibadah. Doa adalah sebaik-baik ibadah. Kenapa sebaik dalam ibadah? Karena ketika doa tersebut, dalam doa kata Imam As-Sa'ani, wa fi du'a al-khudu' wa tadallul. Ketika seorang berdoa itu penuh dengan ketundukan dan kerendahan. Makanya seorang salah satu dikabulkannya ketika dia berdoa adalah ketika dia merasakan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu. Dia benar-benar khusyuk mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang kebutuhannya tersebut. Bagaimana mungkin seorang mau dikabulkan doanya sedangkan ketika dia berdoa, doanya dia tidak sah, atau dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekedar di mulut saja tapi dia tidak di hatinya. Merasa butuh kepada Allah Subhanahu. Kemudian kedudukan doa adalah kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa kepadaku, mereka akan masuk jahanam dalam keadaan hina. Luar biasa orang yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam keadaan hina dalam neraka jahanam. Begitu juga di antara
Kedudukan doa adalah dalam hadis Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau minta, mintalah kepada Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala ketika dimintai oleh seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala suka. Semakin seseorang banyak meminta kepada Allah, semakin suka Allah, cinta kepadanya. Jadi seorang hamba dimintai oleh hamba yang lain, maka kadang tambah benci. Ini tetangga, kita punya tetangga, kita minta tolong sama tetangga sekali dua kali, tapi kalau tiap hari mereka buat tetangga. Ya Allah Subhanahu wa taala semakin dimintai, semakin cinta. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kau minta, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuhibbu an yus'ala. Allah itu suka untuk diminta. Allah itu suka untuk diminta. Sedangkan makhluk kebalikannya, yakrahu an yus'al, ketika berdoa hamba, benci ketika diminta. Karena mereka lemah. Nah, terkait dengan doa, ada dua macam doa. Kata Ibnu Taimiyah, doa itu ada dua macam. Doa masalah dan doa ibadah. Atau doa ibadah dan doa masalah. Ada dua macam. Doa ibadah, apa itu doa ibadah? Dijelaskan doa ibadah ini adalah kullu amalin ya'budul insanu bihi rabbah. Setiap amal yang mana seorang hamba beribadah kepadanya. Contoh ya. Ketika seorang sholat, puasa, menyembelih, sedekah, itu sejatinya dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Ya Allah, tolong terima ibadah saya. Ini doa ibadah ini secara umum. Dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah. Sejatinya dia kalau menjalankan ibadah tersebut, dia sedang berdoa kepada Allah. Maksudnya apa? Ya Allah, terimalah ibadah saya. Saya beribadah, mudah-mudahan dengan ibadah saya berharap surga dan dibebaskan dari api neraka. Sini sebutkan kenapa doa itu disebut ibadah. Doa ibadah ini maksudnya apa? Sababu tasmiyatiha bidu'a. Alasan penamaan doa dengan ibadah, maksudnya doa ibadah ini apa? Li'anna fiha ma'na talab, karena sesungguhnya seseorang itu ketika beribadah sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, rahmatilah aku dan masukkanlah aku ke dalam surga karena ibadah ini. Sedangkan doa yang kedua adalah doa masalah. Nah, doa masalah ini seperti yang sedang kita minta ketika kita berdoa kepada Allah. Minta ini, minta itu, minta harta, minta rizki, minta istri, minta anak, minta harta. Kayaknya namanya doa masalah. Maka fihi su'alun wa talabun. Apa-apa yang di dalamnya terdapat permintaan, seperti Allahumma kami Rabbil firli, ya Allah rahmatilah aku dan ampunilah aku. Ini kalau ini doa masalah. Jadi doa itu ada dua macam, doa ibadah dan doa masalah. Kalau kita sedang sholat di ibadah lain, ini sedangkan ini macam doa ibadah, seakan-akan kita memohon kepada Allah, ya Allah masukkanlah saya dalam surga, bebaskanlah saya dari api neraka berdasarkan ibadah. Tapi kalau doa masalah, ketika kita berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah saya, kabulkanlah hajat saya, itu doa masalah. Nah, ternyata di dua jenis doa ini terdapat amal-amal yang menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Yang pertama jenisnya adalah berdoa kepada mayit. Pergi kepada kuburan ini berdoa, pergi kepada kuburan ini berdoa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Amma in kana al-mad'u mayyitan fa inna du'a'ahu syirkun mukhrijun 'anil millah." Adapun apabila seorang telah meninggal, yang dimintai tolong telah meninggal, maka sejatinya doa yang tersebut syirik, mengeluarkan dari kesyirikan, mulai dari agama Islam.
Kata Ibnu Qayyim, wa min anwa'ihi, di antara jenis syirik akbar, syirik besar adalah meminta hajat kepada orang mati. Minta hajat kepada orang mati. Wa hadza aslu syirkil alam, ini adalah asal syirik di alam semesta. Fa inal mayyita qad inqata'a amaluhu. Mayit itu kalau sudah masuk terputus amalannya, kecuali beberapa hal. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Kita cari uang, sisihkan uang untuk sedekah jariyah. Dirikan masjid, beli mushaf diberikan kepada orang lain, kepada para menghafal Quran. Kemudian apa? Hafal bi'rat, dia membuat salah satu sedekah jariyah, salah satu amal yang terus mengalir adalah hafal bi'rat, yaitu membuat sumur yang terus mengalir. Kemudian apa? Waladun shalihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan dirinya tersebut. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi salah satu sedekah sekarang ini yang jari, yang paling salah satu hal, saya sering mengulang ini, salah satu sedekah yang paling bermanfaat ya, ketika seorang hamba meninggal adalah ketika dia membiayai penuntut ilmu agama. Saya sering menjelaskan ini. Karena apa? Saya pribadi melihat kalau orang donasi tempat ibadah itu banyak. Ini pendirian masjid ini, pendirian masjid ini, dan bangunan itu, mencari bangunan itu cepat. Tapi kalau untuk mencari seorang penuntut ilmu yang nanti akan mengajarkan ilmu lagi itu berat. Pendirinya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum tentu jadi. Makanya ketika seorang hamba, seorang muslim dia sedekahkan uangnya kepada penuntut ilmu, biayai penuntut ilmu, maka dia ada andil. Uangnya tersebut dibiayai menuntut ilmu pengen belajar, dia biayai kebutuhannya bulanannya, dia biayai, dia dapat. Ketika si penuntut ilmu tersebut paham mengamalkan, dia juga dapat. Ketika si penuntut ilmu tersebut mengajarkannya kepada orang lain dengan sebab bahwasanya pernah disumbangkan uang ibadahnya, dia ikut andil paham. Jadi yang kita kira bahwasanya ketika kita bersedekah kepada penuntut ilmu akan beruang sia-sia. Kalau cari bangunan gampang. Cara orang yang ulama, kita butuh ulama, bukan sekedar yang pintar berbicara. Ini butuh ulama. Bentuknya bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bertahun lamanya. Ya. Ya, itu tadi berdoa kepada mayit termasuk syirikan dalam doa. Berdoa kepada mayit. Bagaimana mungkin mayit bisa menjawab? Di antara berikutnya adalah kesyirikan dalam doa adalah meminta kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu dilakukan. Minta pada makhluk dalam perkara yang tidak mampu dilakukan. Contohnya kata saya Muhammad bin Sulaiman ini, mithlu ya fulan, seperti perkataan wahai fulan, ij'al ma fi batni imraati dzakaran, seperti perkataan dia, wahai fulan, jadikan apa yang ada di perut istriku ini laki-laki. Dia meminta kepada orang lain, nih fulan, tolong janin yang ada di dalam perut istriku ini laki-laki. Bisa nggak? Ada nggak di sini dokter kayak gitu? Ada di Bandar Lampung itu, suami istri objin itu spesialis kandungan, tapi ternyata beberapa tahun juga belum memiliki anak. Luar biasa, takdir Allah itu. Tapi sekalinya ngairin 3 bakal masuk kembali. 3. Luar biasa. Tidak bisa dirubah. Nah, ini laki-laki atau perempuan tidak bisa.
berminta kepada makhluk terhadap perkara yang tidak mampu dilakukan. Walau kana al-mad'u hayyan qadiran ala dzalik falaysa bisyirkin, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau seandainya yang diminta itu hidup dan mampu maka bukan syirik. Seperti apa? Isqini ma'an liman yastati'u dzalik, seperti ada orang kita minta tetangga minta air sama tetangga, itu boleh karena tetangga kita hidup dan bisa memberi. Jadi kalau tetangga kita minta tolong anak saya ini dalam jamin ini jadi yakin, tetangganya bingung besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi", siapakah yang lebih sesat min dunillah dibanding man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Mimman yad'u min dunillah, siapakah yang lebih sesat dibanding orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Itu orang-orang yang berdoa tapi tidak bisa mengabulkan doanya sampai dengan hari kiamat, wa hum an du'a'i ghafilun. Sedangkan mereka itu berhala tersebut lalai terhadap mereka, tidak bisa mengabulkan. Tidak boleh seorang kita pikir bisa nggak mereka mengabulkan doa kita, sedangkan untuk hajat mereka sendiri tidak bisa. Nah itu berdoa kepada mayit, berdoa terhadap sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kesyirikan dalam doa adalah menjadikan perantara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Menjadikan perantara antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala dalam berdoa. Asal berdoa itu adalah langsung kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Kalau membuat perantara, salah satunya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoa dengan nama-nama tersebut. Maksudnya apa? Ketika memulai berdoa, dia gunakan nama Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, Allahumma Rabbana. Ya Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, wahai yang memberi rezeki, yang memberi kekuatan, urzuqni, berilah aku rezeki. Ya Al-Qawi, yang maha kuat, tolonglah saya. Nah ini fungsi Asmaul Husna ketika berdoa itu di awal. Adapun menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, misal seperti dia pergi ke kuburan kemudian dia berkata, wahai penghuni kubur, kau memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampaikan hajatku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali mereka supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekatkan. Kami tidak menyembah kepada mayit tersebut kecuali apa? Si mayit tersebut cuma mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajat kami supaya dekat kepada Allah Subhanahu. Kami tak minta doa kepada si mayit, wahai mayit, kamu saya minta rezeki dan enggak. Mereka ini orang yang zaman Nabi SAW dalam Quran surat Zumar ayat 3, mereka berkata bahwasanya sembahan tersebut mereka tidak bisa memberikan rezeki, tapi mereka bisa mendekatkan hajat kami kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu. Nah ini tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yusuf ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Mereka beribadah kepada selain Allah, yaitu selain Allah tersebut sesembahan ma la yadurruhum, sesembahan yang tidak bisa memberi bahaya dan tidak bisa memberi manfaat. Mereka beribadah kepada mayit yang tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka adalah syufa'a kami, memberikan pertolongan kami di sisi Allah. Kata Ar-Razi, salah satu ulama Syafi'i,
dalam tafsir Ar-Razi, wada'u hadhil asnam wal awthan ala suwari anbiya'ihim wa akabirihim. Mereka orang-orang musyrik meletakkan patung-patung berhala dalam bentuk nabi-nabi mereka dan tokoh-tokoh mereka. Wa za'amu annahum tashtaghalu bi ibadati hadhihi tamathil. Mereka menyangka bahwa apabila mereka sibuk beribadah kepada patung-patung ini, fa inna ulaika al-akabir takunu syufa'a lahum indallahi ta'ala. Maka mereka tidak boleh masang foto para wali kiainya di rumah, bukan apa, dengan foto ini dapat mengabulkan hajat kami. Ini kata Ar-Razi. Wa nadhiruhu fi hadha zamani, dan serupa dengan ini di zaman sekarang ini, kata Ar-Razi, istighalu kathirin minal khalqi bi ta'dhimi quburil akabir, yaitu kesibukan orang dalam mengagungkan kuburan tokoh-tokoh besar, sibuk diagungin kuburan-kuburan. Ala i'tiqadi annahum idza afdamu quburahum fa innahum yakunu syufa'a lahum indallah. Apabila mereka mengagungkan kuburan, ini penghuni kubur akan menjadi pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah SWT. Karena mereka beribadah kepada mengagungkan kuburan, mereka puji-puji kuburan tersebut, itu si penghuni kubur dapat memberikan syafaat, maksudnya mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak boleh mengagungkan kuburan. Nah, ini syirik dalam berdoa dari doa masalah. Ada doa ibadah, terdapat beberapa syirik. Doa masalah itu ketika seperti tadi berdoa, wahai mayit, kabulkan hajat saya, sampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesyirikan dari jenis doa ibadah, dari jenis doa ibadah, maka ini baik. Salah satunya adalah menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man dzahaba li ghairillah faqad asyrak. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Meskipun dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kurban, ketika akikah, tapi dia juga menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Contoh banyak orang maupun yang terproyek tender bangun jembatan, terowongan di gunung, mungkin gunung itu mau dikerok pakai eskavator, semuanya ini kita nggak bisa. Sebagian tender itu ketika mau melakukan kegiatan tersebut disyaratkan oleh masyarakat tersebut, ini nggak boleh kecuali beri berapa ekor nggak boleh. Walaupun tendernya tersebut berharga triliunan, miliaran triliunan tersebut, syariah banyak terjadi seperti ini. Mau bikin rumah, kata kuncen daerah tersebut, kata orang pintar daerah tersebut, kalau berdiri rumah di daerah ini, sembelih dulu ayam berapa ekor, darahnya disiram ke tanah supaya nggak ganggu. Jadi tidak boleh. Dulu ada sebuah kejadian di Lumpur Lapindo, Lumpur Lapindo di Sidoarjo tinggi, bahkan sampai jadi wisata kan. Itu katanya untuk menghentikan lumpur tersebut keluar, melemparkan kambing. Ini tidak boleh. Bahkan dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi pernah meriwayatkan, katanya apa? Ada seorang lelaki masuk surga karena seekor lalat, dan ada seorang lelaki yang masuk neraka karena seekor lalat. Ini kisahnya sudah masyhur. Suatu ketika dua orang laki-laki lewat sebuah kampung, yang mana kampung tersebut punya berhala. Kata pembesar suku tersebut, qarrib, persembahkan. Nah, dua orang lewat suatu kampung, dua-duanya dia bilang qarrib, persembahkan. Yang satu mau, saya nggak mau mempersembahkan sesuatu kecuali hanya kepada Allah. Dipenggal, lehernya sama kepala suku tersebut. Kata Nabi SAW, dakhala jannah, dia masuk surga. Sedangkan yang satunya, dia bilang, saya nggak bisa
bisa memiliki sesuatu, saya nggak memiliki sesuatu apapun. Persembahkan walau dengan seekor lalat, dicari lalat dipersembahkan. Akhirnya apa? Dia selamat tapi dia masuk neraka. Dia tidak boleh mempersembahkan sesuatu apapun, walaupun lalat. Kita mau tender sana tender sini, mau diri rumah sana diri sini, tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal kita lihat seorang menyembelih demi apa? Demi jin ini, demi malaikat ini tidak boleh juga. Ada orang kesurupan, kata jin yang jurupin, kami tak mau keluar kecuali kamu telah menyembelih untuk kami nama ini. Tidak boleh. Jangan tiap mau keluar jinnya kalau dipersembahkan tidak boleh. Ya. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang tidak boleh, ya, termasuk syirik adalah seorang bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bernazar. Nazar adalah mewajibkan sesuatu yang tadinya tidak wajib. Seperti seorang bernazar, kalau seandainya saya sembuh daripada penyakit ini, saya akan mempersembahkan sesuatu untuk wali ini yang telah meninggal. Begitu tidak boleh. Ini diantara kesyirikan pada syirik besar. Diantara kesyirikan pada syirik besar dari sisi ibadah doa. Kemudian kita akan masuk juga diantara bentuk-bentuk kesyirikan dari ibadah khauf. Ibadah khauf, para ulama menjelaskan khauf itu adalah tawakku'u makruhin an amaratin mandhumatin aw ma'lumatin. Khauf itu, takut itu adalah perkiraan terjadinya sesuatu yang tidak disukai berdasarkan tanda-tanda yang diketahui. Contoh, saya ulang lagi, perkiraan terjadinya sesuatu yang tidak disukai berdasarkan tanda-tanda yang diketahui. Contoh, orang mau nyebrang lampu merah. Nah, lampu merah masih hijau, kemudian kuning. Ternyata lampu merah, kemudian mobil masih ngebut dan motor masih ngebut. Nah, dia ketika nyebrang khawatir apa? Khawatir ketika nyebrang dia tertabrak. Ini perkiraan terjadi sesuatu yang tidak disukai berdasarkan tanda-tanda yang dia ketahui. Ternyata syirik khauf itu ada beberapa macam. Khauf yang pertama adalah khauf sir. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa huwa an yakhafa min ghairillah, yaitu takut dari selain Allah, seperti takut kepada berhala, mayit atau jin, an yusibahu bima yakrah, menimpakan, bahwasanya mereka dapat menimpakan sesuatu yang tidak mereka sukai kepadanya. Maka ini takut syirik, ini merupakan syirik besar. Contoh, itu sederhana, misal ada seseorang yang menurut ini ada kuburan keramat. Jadi dia beranggapan kalau memberikan sesajen, dia takut kuburan tersebut, menghuni kuburan tersebut membahayakan dirinya. Ada pohon keramat, dia takut kalau memberikan sesajen kepada pohon tersebut akan membahayakan dirinya. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini kata Syekh Shalih Fauzan, faman sharafahu li ghairillah faqad asyraka billah. Siapa yang mengalihkan rasa takutnya tersebut kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nanti kita sebutkan juga takut-takut yang boleh, takut-takut yang boleh.
Kemudian jenis takut yang kedua, kalau tadi dia takut daripada makhluk gaib, bahwasanya dapat membahayakan dirinya, ini syirik besar. Dia takut, dia mau dinding rumah ataupun bangun jembatan ataupun mentor suatu tempat. Dia takut nanti ini makhluk penunggunya ini membahayakan diri. Akhirnya dia apa? Dia menyembelih hewan untuk dikorbankan. Tidak boleh. Takut yang kedua, takut yang merupakan maksiat. Apa ini contohnya? An yatrukal insanu ma yajibu alaihi khaufan min ba'dhin nas, yaitu seseorang manusia meninggalkan kewajiban karena takut dari sebagian manusia. Contohnya, seorang wanita muslimah itu kan wajib pakai jilbab, tapi dia tinggalkan karena takut diejek, takut dibully. Contoh lagi, seorang lagi mau sholat subuh, pergi subuh ternyata dia lewat kuburannya bukan 1, 2, panjang. Jadi karena dia udah gelap gitu kan, dia lewat situ, akhirnya apa? Dia nggak balik lagi. Ini tidak boleh, tidak. Berbeda kalau dia lagi lewat mau sholat subuh, ternyata di situ dia temui anjing liar. Apa Pak kalau ketemu anjing liar Pak? Subuh pernah nggak? Sini nggak ada anjing liar. Ada nggak anjing liar untuk sholat subuh Pak? Karena saya pernah dulu di Prengsewu itu dekat pondok itu, tinggal di pondok Panganan. Saya tinggal gitu. Kubu-kubu kan ada kan, sepi banget, udah jalan gelap kata saya. Ketemunya anjing liar. Ya udah dah bawa tongkat apa? Mau ya gigit gimana? Ya, harus dilawan. Udah siap gitu. Karena nggak punya pistol juga. Jadi tidak boleh meninggalkan suatu kewajiban karena takut dari ejekan makhluk. Mau pakai jilbab besar syar'i, takut diejek sama kawan, takut diejek sama teman tetangga. Mau berpenampilan Islami, mau memiliki jenggot, mancing jenggot, takut apa? Diledek seperti kambing. Ini nggak boleh, tetap harusnya. Ini contohnya juga yang banyak terjadi di atas ada seseorang yang bekerja di suatu perusahaan yang seluruh karyawannya tersebut korupsi kecuali dia. Misal dia kerja di suatu perusahaan, kemudian seluruh perusahaan tersebut korupsi kecuali dia. Kalau seandainya dia tidak tanda tangan, maka karyawan lain tidak dapat melakukan korupsi. Akhirnya dua pilihan. Dia mencari keridhaan manusia, dia tanda tangan supaya manusia tidak membencinya, ya tanda tangan, akhirnya terjadi korupsi, suatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu. Dia cari keridhaan manusia, tapi dia mendapat keburukan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mencari ridha Allah meskipun manusia tidak senang kepadanya. Ini tidak boleh. Kalau misalnya seluruh perusahaan tersebut bermaksiat, tidak boleh. Seperti takut daripada manusia. Kata Syekh Fauzan, takut seperti ini, takut maksiat ini, dia takut maksiat adalah takut yang mendorong dia melakukan kemaksiatan ataupun meninggalkan kewajiban. Wa huwa syirkun asghar, haram, termasuk syirik kecil. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahqir ahadukum nafsah, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan dirinya. Oh, kok bisa, kata para sahabat? Gimana Rasulullah SAW itu meremehkan dirinya? Kata Rasulullah, ya amradillah alaihi fihi maqal. Dia melihat suatu perintah Allah yang seharusnya disampaikan, kemudian dia tidak menyampaikannya. Tsumma yaqulu fihi fayaqulu Allah azza wa jalla lahu yawmal qiyamah. Ketika ada seorang seperti ini yang harusnya dia sampaikan, tapi karena
Wahnya ada orang dia takutin dia tidak menyampaikan. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya pada hari kiamat. Ma mana'aka an taqula fi kadza wa kadza. Apa yang melarangmu untuk mengucapkan ini. Fayaqul, dia berkata, khasyatan, saya takut dari manusia, celaan manusia, saya ngajarin kayak gini. Saya takut manusia mencela saya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iyaya kunta ahaqqa an takhsha. Akulah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Tidak boleh takut sama manusia. Takut maksudnya menyampaikan kebenaran, tidak boleh. Sampaikan saja. Diterima nggak diterima urusan. Yang jelas ketika menyampaikan dengan hikmah, dengan tutur kata yang baik. Seorang yang berkata, ridha nasi ghayatun la tudrak. Ridha seluruh manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai. Benar. Kita meraih ridha manusia itu tidak bisa dicapai. Kita pengen orang senang dengan kita, orang ini senang dengan kita, teman kita senang dengan kita, tidak bisa dicapai. Wa ridha ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah sesuatu yang tidak sepatutnya ditinggalkan. Bahkan ridha Allah itu lebih gampang mungkin diraih daripada meraih ridha manusia. Karena ridha manusia kan banyak manusia. Kita si ini pengen ini, si ini pengen ini, si ini. Tapi kalau ridha Allah Subhanahu wa taala tinggal pilih satu saja. Dengan melakukan apa yang Allah cintai dan ridha. Tidak bisa. Tidak bisa. Kita punya keluarga kadang nggak bisa. Apa? Orang tua pengen ini, menyuruh kita melakukan sesuatu yang haram, tetap kita tolak dengan cara yang baik. Nah, kemudian khauf yang ketiga, khauf tabi'at. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, beliau berkata, idza khafa min syai'in asbabuhu dhahiratan. Khauf tabi'at ini seorang takut terhadap sesuatu yang penyebabnya jelas. Contohnya, wa huwal khawfu min aduwwin aw sad'in aw ghairi dzalik. Kata Syekh Shalih Fauzan, khauf dari musuh binatang buas. Seperti apa? Ular, kalajengking, coba ada yang tahu tentang coba? Nah, ibu-ibu, ulat-ulat, uket-uket, laki ada yang takut pak? Belatung, biasanya ibu-ibu juga. Tikus, ular pak. Kalau bapak dipilih ketemu ular sanca, ular kobra pak, atau ular yang di laut yang hitam putih, pilih mana pak? Kalau ketemu aja pak, depan mata ini. Berapa? Sanca. Kenapa pak? Nggak berbisa. Iya. Ular laut berbisa ya? Berbisa. Ular kobra kan? Kobra itu walaupun kecil segini itu udah bisa berdiri lah, gini nopeng gitu. Maksudnya nopak ini udah bisa. Apalagi saya pernah ketemu itu ular kobra, kalau yang gede itu dia biasanya nyumput ya. Tapi kalau yang segini masih belajar nakal kan. Dia biasanya ke tempat pemukiman kan, belajar nakal semua gitu kan. Ya lumayan juga kan kalau kena bisanya gitu kan. Tolong yang kecil-kecil juga kan. Ya ala kulihal gitu aja. Ketemu macan, harimau, ketemu singa, ketemu buaya, itu takut wajar kan sebabnya dong. Kalau bapak-bapak takut sama istri, boleh apa? Nampak boleh apa?
Beda lah, takut istri itu membahayakan sama takut ketahuan, itu beda. Beda. Lebih takut ketahuan. Takut ketahuan. Ada kan takut sama istri, nggak mungkin istri membahayakan bapak kan? Ya mungkin. Dia takut kok. Ibu-ibu juga begitu. Misalnya takut sama suami. Misalnya suami udah suruh sholat, saya malah sholat, malah mainan HP ya. Takutnya dimarahin, nah itu wajar. Wajar. Sama umat Islam, ya udah kasihin aja. Karena setelah selesai, mudah-mudahan dia banyak bermanfaat, dia bikin kegiatan apa, dia mengajarkan umat, ya nggak apa-apa, udah kasihin aja. Tapi kalau repot, dia dikasih minta malik, minta apa? Nah, repot pula aja. Dia ala melihat itu dua pilihannya. Allah Ta'ala ada di besok. Tapi kita itu nggak tahu juga tuh, mari kita kasih dia. Apakah mengancam kita juga tembaknya, kan ada kayak gitu juga. Dulu saya punya kawan di Pawang Padang sana, diambil motornya, ternyata kawan saya juga ditembak juga. Entah dibunuh juga di sana, entah pakai apa. Kita nggak tahu. Ya. Takut yang diperbolehkan, takut dari penyakit. Misal teman kita itu, saudara kita punya penyakit cacar air. Nah kita nggak mau deket-deket, takut gaduh. Nah, ini takut tabiat, ini takut boleh. Ini saudara membolehkan takut kepada hantu. Saudara di situsnya bukan Islam, takut kepada hantu. Tak kalau seseorang takut melihat penampakan yang mengerikan dari hantu di depannya, maka hal ini wajar. Akan tetapi telah menjadi keharusan bagi seorang untuk melawannya dengan pikir-pikir ayat-ayat Al-Quran dan doa yang telah disyariatkan. Ternyata tuh hantu itu bukan seperti di film-film dipukul tebus. Itu cuma ada di hantu namanya bokir. Kalau minta bakso 100 tusuk, sekali makan bayar pakai daun. Ditimpuk tembus pandang. Dalam sebagian riwayat, Umar pernah bertarung dengan jin. Khalid bin Walid pernah menghunuskan badannya kepada jin. Kemudian siapa? Nabi Muhammad SAW pernah mau ikat jin di tiang masjid Nabawi. Untuk apa? Dijadiin mainan buat anak-anak Madinah. Itu luar biasa tuh. Jin diikat buat mainan anak-anak. Ternyata jin itu bisa dipukul, bisa disakiti dengan izin Allah SWT. Hadis amalan tentang ayat kursi dibaca menjelang tidur sampai bahwasanya utamanya dijaga sampai dengan pagi hari. Itu kan Abu Hurairah lagi jaga Baitul Mal. Ketika itu datang suatu makhluk yang dia itu bulunya lebat, dipegang ternyata bisa berbicara. Akhirnya malam ketiga ulang-ulang 3 malam, karena malam ketiga diajarkan apa? Ayat kursi itu syaitan bisa dipegang sama Abu Hurairah. Ternyata tuh jin bisa dipukul. Jadi Pak, pertanyaannya, nanti kalau ketemu syaitan apa itu? Apa? Pakai kursi. Ya kalau ada kursi lagi bicara, nggak ada kursi. Baca ayat kursi, udah itu terjangkau dan berantem. Pilihan pertama dan terakhir ketemu syaitan, udah berantem, ajak berantem, jangan takut-takut. Ada tuyul tantang terus kalian. Jadi jangan takut. Bagi kita mau lewat sebuah tempat angker mendadak klakson. Kalau saya dulu main bola kan. Pulang sampai maghrib, mau kencing kata kawan saya jangan kencing sembarangan, ngomong dulu sama yang mbahnya, mbah numpang kencing ya, dulu gitu kan. Jadi setelah belajar agama, kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah suatu tempat yang dia khawatir tempat tersebut ya, asing bagi dia, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Dan yadurruhu syai'an, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan baginya. Kalaupun ada sesuatu yang negatif baginya, ini tidak berbahaya secara besar.
Ini nggak boleh numpang klaksonin, ada terowongan angker, dia pulang atau mana, numpangnya. Tapi lewat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhu rahaqa." Dulu ada sebagian golongan dari manusia apabila lewat lembah yang angker, mereka akan minta perlindungan daripada bos jin. Wahai pembesar jin, lindungi kami daripada jin-jin bawahanmu. Jin-jin bawahan. Ini kebiasaan orang Jawa. Ini kita pusat ya gitu. Mau diri rumah, kata orang kampung, ini kamu ini tempatnya angker, kamu harus kesini. Enggak. Bacain dikir pagi petang, rumahnya sudah jadi, bacain Al-Baqarah, selesai. Gak usah, itu luar biasa. Di Arab Saudi sana terowongan minyak mana ada. Pakai persembahan korban di sini luar biasa. Sembahan korban ini, korbannya yang lainnya. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta tolong kepada, ya mereka memang bisa membahayakan diri kita, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya seluruh jin manusia berkumpul untuk membahayakan diri kita, kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berbahaya, tidak berbahaya. Gampang. Jadi jangan takut sama. Saya punya kenalan kemarin baru ngobrol. Dia salah satu mantan preman di Bandar Lampung. Bandar Lampung. Adiknya itu sesar di salah satu rumah sakit. Ya. Jadi karena sesar lantai 3. Jadi saya turun sama dia ngambil barang di parkiran. Kami turun lewat tangga, nggak lewat lift. Tangganya itu gelap. Tadi kalau jalan di yang terang, jalan santai. Ketika udah gelap, itu cepat turun. Naik lagi cepat. Apa orang yang cepat? Ditanya setelah di atas, tahu nggak? Kenapa dia cepat? Takut sama setan gitu. Itu preman di sana. Tapi takut sama setan. Saya jelasin seperti nggak boleh takutnya. Karena dia juga trauma kalau pernah ketemu setan juga enggak. Kalau ketemu setan udah sekarang pilihannya itu aja berantem, berterjang di sekali. Jadi malah dia bilang katanya, saya lebih baik ketemu sama Meka. Karena juga preman juga dia. Dia ada pilihan ya, itulah. Seorang kalau sudah mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia lihat syaitan yang mengerikan, ada yang wajah seperti ini, genderuwo apa yang semacam, tapi tetap ketakutan dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut. Walaupun tersebut bisa jin tersebut memang bisa berbahaya, memberikan mudarat bahaya, tapi tetap dia hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syaikhul Fauzan, hukum takut tabiat ini adalah takut dari musuh, takut dari binatang buas. Fahadha laisa bimadhmum. Takut seperti ini tidak tercela. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, wa hadha la yakunu syirkan. Ini bukan termasuk kesyirikan. Dalilnya apa? Dalilnya bahwasanya Nabi Musa pernah keluar dari Mesir dalam keadaan takut dari pembesar negeri Mesir, salah satunya Firaun, karena telah membunuh atau memukul seorang sehingga terbunuh. Nabi Musa keluar dari Mesir karena menolong salah satu suku Bani Israel yang sedang berkelahi dengan suku Kipti. Didorong, dipukul, qadarullah hingga Nabi Musa kuat. Nabi Musa kuat. Dalam sebuah riwayat Nabi Musa lagi mandi, bajunya ditaruh di batunya jalan menjauh daripada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, taubi hajar, taubi hajar. Wahai batu, itu bajuku, jangan kamu bawa lari. Akhirnya dikejar sama Nabi Musa, dipukul sama tongkat yang ngecap tongkatnya di batu tersebut. Jadi wajar kalau Nabi Musa suatu ketika dorong kekuatannya lawannya dari suku Bani Israel, kedorong sengaja sampai meninggal, itu wajar kuat. Nabi Musa kuat, tapi bukan preman. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ja'a rajulun min aqsal Madinah, datang salah seorang dari sudut kota.
Dia berkata, ya Musa, wahai Musa, innal mala'a ya'tamirunaka liyaqtulunaka. Sesungguhnya pembesar negeri ini, negeri Mesir, sedang berunding tentangmu untuk membunuhmu. Karena apa? Kau membunuh salah satu suku mereka. Fakhruj, keluarlah dari negeri ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakhraja minha khaifan yatarqabu. Maka Nabi Musa keluar dari negeri tersebut dalam keadaan waspada, takut, waspada, dikejar sama Fir'aun. Jadi kan takut sama pembesar, sama penguasa negeri itu wajar. Khaifan min Fir'aun. Ya, Nabi Musa takut dari Fir'aun. Wa ada sababun zahir, dan ini sebabnya tampak. Ya. Nah, itu takut yang boleh, takut yang boleh. Sedangkan takut yang wajib, adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut daripada siksa kubur, takut daripada hari kiamat, takut daripada siksa api neraka. Takut yang terpuji apabila dia melahirkan amal soleh. Tapi kalau takut yang tidak terpuji adalah takut yang tidak melahirkan amal. Jadi orang itu kalau takut benar-benar kepada api neraka, kepada siksa kubur, dia itu benar-benar bersemangat, bisa semangat. Akhirnya dia semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa iyaya farhabun, maka kepada pula hendaknya kamu takut. Hendaknya kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa quluhan nasu wal hijarah, takut dari api neraka. Bahwasanya bahan bakarnya itu adalah apa? Manusia dan batu. Bukan batu akik, bukan batu, ini dari batu dibakar. Kenapa? Karena itu juga bahan bakar api neraka itu manusia. Kenapa bahan bakarnya itu bukan solar? Kenapa bahan bakar api neraka bukan pertama oplosan gitu. Bukan pertalite, bukan minyak. Ternyata subhanallah, kayu di dunia kalau dibakar hangus, sedangkan manusia dicemplung itu bisa membakar. Jadi bahan bakar itu manusia. Setelah hangus, manusia dijadikan lagi menjadi baru, kemudian dibakar. Jadi mereka itu manusia nanti nyemplung kan, saling nyamper. Dari kullama nabidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan yang baru. Liyadzuqul azab, supaya merasakan azab. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat, inna ra'sal kafir ka'ududin, sesungguhnya gigi geraham penduduk neraka itu sebesar gunung Uhud, diameternya kurang lebih 7 sampai 8 kilo. Satu gigi geraham dibuat menjadi besar. Bayangkan kalau satu giginya gerahamnya diameternya sendiri segunung Uhud 8 km, di mana lagi bayarnya? Supaya apa? Liyadzukul azab, semakin dahsyat azabnya yang dia terima. Karena semakin besar badan, semakin menyerap api dengan sangat banyak. Ternyata walaupun manusia nanti dibuat besar seperti itu, ya bayangkan satu manusia saja giginya sebesar gunung Uhud. Rata-rata hal min mazid, ada lagi nggak tambahan, terus tambah. Berarti luas sekali neraka. Luas, sangat luas neraka, sampai kata Nabi SAW, yu'ta bi jahannam yaumil qiyamah, didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat dengan apa? 70.000 kali kekang. Setiap kali kekang memiliki 70.000 malaikat. Total berarti sekitar 4 miliar malaikat yang dari hari. Luar biasa. Ya.
Di antara sebab yang menumbuhkan rasa takut kepada seorang hamba adalah dengan dia mempelajari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Ibnu Mas'ud, "Laisa al-ilmu an kathratil hadits, innamal ilmu khasyatullah." Bukanlah ilmu itu banyaknya dia meriwayatkan hadis, akan tetapi ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bahan introspeksi saya pribadi dan juga jamaah sekalian, berapa banyak ilmu yang telah melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ilmu, salah satu inti ilmu adalah bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melahirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut tentang adabnya, takut tentang siksanya. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama, karena kata Allah, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Itu yang pertama, memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebab yang membuat seorang itu takut kepada Allah adalah mengetahui bagaimana adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengetahui adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu 'iddat lil kafirin. Jagalah dirimu, takutlah dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disiapkan bagi orang yang kafir. Jika kita luar biasa, kalau kita lihat bagaimana keadaan hari kiamat tersebut, yauma yaj'alul wildana shiba, hari ketika anak kecil itu beruban. Orang biasa beruban karena apa? Karena sudah tua atau sebanyak pikiran. Dua-duanya memungkinkan. Tapi anak kecil beruban kenapa? Karena berat perasaan yang dipikirkan pada hari kiamat tersebut. Saking takutnya. Dulu tahun kapan itu pernah ada kejadian yang tsunami di Banten itu, sini kena berdampak kan? Habis ya? Kena pesisir. Tapi kan gak sebesar Aceh. Di sini banyak kalau musibah itu apa sih? Longsor bukan? Gempa bumi, tsunami balik. Luar biasa. Itu Bandar luar biasa. Banjir. Berapa kali banjir di Bandar Lampung. Kalau seandainya kita bandingkan seluruh musibah di muka bumi ini, kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, aku tidak melihat suatu fenomena yang mengerikan di muka bumi ini dibandingkan dengan alam kubur. Allahu minhu. Tidak ada yang lebih dahsyat daripada alam kubur. Mengerikannya. Kata Nabi SAW, fa'in naja minhu fa'ba'dahu aisaru minhu. Kalau seandainya seorang itu selamat dari alam kubur, maka alam setelahnya itu lebih mudah. Tapi kalau tidak selamat dari alam kubur, alam setelahnya itu lebih sulit, Pak. Lebih sulit. Luar biasa. Berapa banyak keluarga kita atau orang yang telah kita kenal telah meninggal, kemudian berapa lama dia mengalami alam kubur? Mungkin kakek kita udah bertahun-tahun. Para pejuang dulu Indonesia, ada yang wafat dari sebelum tahun 45 sampai sekarang. Berapa banyak? Tapi ya, yang bahagia di antara mereka apabila bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburannya. Yang tidak bertakwa maka disempitkan kuburan. Tatahtalifat lahu, kata Rasulullah sampai tulang rusuknya tersebut terhimpit dan bertemu. Allah Ta'ala Nabi. Di antara sebab yang melahirkan seseorang takut kepada Allah adalah takut terhadap maksiat yang telah dilakukan. Maksiat itu berdampak bukan hanya di akhirat saja, tapi ternyata di dunia juga berdampak. Bukan hanya diri sendiri,
tapi juga bisa berdampak kepada keluarga. Juga bisa berdampak kepada keluarga. Di antara hal yang bisa melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan tidak diterimanya amal. Ya. Takut tidak diterimanya amal. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun rumah Allah atas dasar perintah Allah, setiap kali meletakkan batu bersama anak Ismail, mereka berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Innaka antas sami'ul alim. Sungguh Kau Maha mendengar amal. Setiap kata batu, Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Para sahabat takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang jumawa, dia menyangka bahwasanya amal mereka pasti diterima oleh Allah Subhanahu. Para sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu takut syirik dalam al-khauf, yaitu merasa takut kepada selain Allah, bahwasanya makhluk tersebut dapat memberikan bahaya dan mudarat kepada dia, seperti takut kepada makhluk gaib, mayit, jin. Itu termasuk syirik besar. Sedangkan kita akan beralih ke syirik berikutnya, itu syirik mahabbah, syirik cinta. Al-mahabbah ini adalah salah satu amalan yang mulia. Amalan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mahabbatu ibadatin, kecintaan yang merupakan ibadah, wa hiya allati tujibu tadallul wa ta'zim, yaitu yang melahirkan kedudukan dan pengagungan. Ya, kita semua mengakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada jenis kecintaan tersebut yang melahirkan kesyirikan. Ya, kita akan bahas pertama, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi seorang muslim itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah derajat tertinggi daripada cinta. Di antara ciri-ciri orang yang beriman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mencintai sembah tersebut seperti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Akan tetapi orang beriman itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku memohon kepadamu cinta kepadamu. Karena seorang sudah cinta kepada Allah akan melahirkan amal soleh. Salah satu sebab kenapa dia beramal soleh adalah karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan dia nikmat, dia cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap ketika di hari akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qalbun salim, hatinya bersih. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon kepadamu kecintaan kepadamu. Wa hubba man yuhibbuka, kecintaan orang yang mencintaimu. Aku mohon kepadamu orang-orang yang mencintaimu. Salah satunya adalah Rasulullah SAW. Ya, kita memohon nanti di surga dikumpulkan dekat dengan Rasulullah SAW. Wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan aku memohon amalan yang menyampaikanku kepada kecintaan kepadamu. Ini tentang kedudukan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wajib seorang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kedua, cinta. Jenis ibadah cinta yang kedua adalah al-mahabbatu fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti mencintai para pelaku amal kebaikan. Kita mencintai para nabi, rasul, malaikat, para sahabat, para syuhada, orang-orang soleh. Contoh ada Ustaz, seorang mencintai karena Allah, contohnya adalah dia mencintai kawan bukan karena dari sisi ekonominya, bukan karena dari sisi akalnya pintar, akan tetapi dia cinta kepada kawannya karena kawannya tersebut rajin beribadah dan memiliki akhlak mulia. Luar biasa, Pak. Saya punya kawan, Pak. Ya, kawan saya itu tinggalnya di Cianjur. Dia orang Cianjur itu, siapa yang mungkin kenal, bahasanya itu masih bahasa Sunda halus. Bahasa Sunda halus, jadi kalau mau bertulang, saya pakai orang Solo, akhlaknya halus. Sampai saya dulu waktu kuliah pengen tinggal di situ untuk supaya akhlak saya ini, maksudnya gaya berbicara saya ini lebih lembut. Karena ada orang akhlaknya bagus, rajin beribadah, ini salah satu nanti teman yang bermanfaat bagi kita. Ya. Yang demikian ini kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena dunia, bukan karena kaya, cerdas. Ya. Ini yang bermanfaat. Kemudian mencintai amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, mencintai waktu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti malam terakhir, Lailatul Qadar, bulan Ramadan, mencintai tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kota Mekah dan Madinah. Ini kita sekarang di bulan Zulhijjah. Sebentar lagi Zulhijjah. Khairul du'ai du'a'u yauma Arafah. Salah satu doa terbaik adalah doa ketika hari Arafah. Saya punya keluarga. Saya punya kenalan, bukan keluarga. Saya punya kenalan. Ternyata studi case-nya sama. Ada dua orang keluarga. Satu ini sama-sama nggak punya anak, lama menunggu penantian. Yang satu ini ketika orang tuanya haji, orang tuanya tersebut berdoa untuk anaknya semoga diberi momongan. Yang satu lagi dia berdoa si istri ini, yang orang lain ini, si istri ini berdoa ketika hari Arafah semoga diberi momongan. Ternyata qadarullah dua-duanya terkabulkan. Yang orang tuanya haji, mungkin orang tuanya haji ketika berdoa di pada Arafah berdoa semoga saya memiliki cucu dikabulkan. Yang satunya meskipun tidak berhaji tapi berdoa ketika hari Arafah si istrinya. Sekitar ada 3 tahun kosong itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa di hari Arafah tersebut. Makanya anaknya itu diberi Arafah. Karena mungkin untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala berdoa ketika di hari Arafah. Makanya ya berdoa kepada Allah Subhanahu. Khairul du'a yauma Arafah. Salah satu terbaik doa terbaik adalah bagi doa. Apalagi orang-orang haji tersebut berdoa. Rasulullah SAW berdoa dari zuhur sampai asar. Luar biasa, panjang. Siapa di antara kita yang doa sampai capek tangannya? Jarang di antara kita berdoa sama Allah. Tapi kalau kita bekerja bisa. Bekerja itu bisa dari jam 7 sampai jam 4. Tapi berdoa belum tentu. Ya. Harusnya di waktu-waktu tersebut kita gunakan sebaik-baiknya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta yang tidak diperbolehkan adalah di sini cintaan bersama Allah, yaitu mahabbatul musyrikin, kata Syekh
Shalih Al-Syekh, wa hadhihi mahabbatul musyrikina li aliyatihim. Mereka kaum musyrikin mencintai tuhan-tuhan mereka seperti mencintai Allah Subhanahu. Mereka mencintai Allah. Salah satu buktinya apa? Mereka ada yang melakukan haji, tapi mereka juga mencintai tuhan-tuhan mereka sehingga apa? Melahirkan ketundukan, pengagungan, mengorbankan, melakukan pengorbanan untuk tuhan-tuhan mereka. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ada cinta yang boleh adalah cinta seorang ayah kepada orang tua kepada anak kepada orang tua. Itu boleh. Ya. Tapi dengan syarat apa? Tidak mendahulukan cintanya tersebut dibanding cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila si anak melakukan kemungkaran, dia berkata biarin saja. Ada rasa cintanya kepada anak. Maka kemungkaran tersebut sangat berbahaya bagi dirinya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh, tetap diperingatkan. Ya. Begitu juga ciri teman yang baik. Kalau ada teman berkata kepada kita ketika kita melakukan kesalahan, dia nasihati. Ya, nasihati. Itu salah satu ciri teman tersebut benar. Ciri tersebut benar. Tapi kalau teman kita tidak menasihati kita, ya belum tentu tanda dia teman yang baik. Ketika ada teman kita menasihati kita dengan luar biasa, dengan sangat tulus, salah satu ciri nasihat kita kalau nasihatin orang itu jangan gimana ya? Jangan seperti menjadi, kamu ini, kamu ini. Hadirkan dalam hati kita itu bahwasanya kita itu sayang kepada dia. Karena dengan begitu lebih mudah diterima. Nabi SAW mengingatkan Mu'adz bin Jabal, menasihati, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah, wahai Mu'adz, aku mencintai kau karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nasihatin teman kita, akhirnya, Mas, bro, ini begini, saya ini apa ya? Sayang sama kamu, kita pengen masuk surga. Atau pasangan kita, jadi kita pengen masuk surga bersama bareng-bareng pasangan kita, ayo kita membina rumah tangga, diperbaiki lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sebab nasihat diterima itu karena apa? Nasihat itu hadir dari lubuk hati yang terdalam, menginginkan kebaikan kepada saudara, bukan nasihat kamu ini, tapi lebih mengenal ketika memang benar-benar hadir menginginkan kebaikan bagi saudara kita saja. Allah dalam besar di antara syirik besar itu syirik doa, syirik khauf, syirik cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, syirik bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan rukuk, sujud, salat untuk selain Allah Subhanahu wa taala tidak boleh, termasuk syirik besar. Allah taala besar. Tidak ada pertanyaan.